Salam, salam damai sejahtera. Di mana di para pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita satupun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun selafiat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bangun di pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih dapat bernapas bangun di pada pagi hari ini. Itu semua Bapak Saudaraku bukan dengan kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin kita memuji, memuliakan namanya, dan kita ini ingin Tuhan serupa dengan gambarnya. Dari Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita apa saja yang harus kita lakukan selagi kita masih berikan kesempatan hidup dan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini kita orang Kristen tidak mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selagi kita masih hidup dan dunia ini. Seringkali kita memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Bukan kita tidak perlu hal tentang dunia ini, perlu, tapi bukan itu utama. Tapi utama itu kemana kita pergi, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, itu utama. Karena kita tahu kita ini hidup dan dunia sebentar, singgah, sama seperti bunga. Di pada pagi hari dia akan kembang, begitu datang sinar matahari dia akan kuncup, ulai, layu, jatuh, busuk. Hanya begitunya kita hidup dan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti untuk apa kita hidup dan dunia ini. Jadi banyak saat ini kita tidak mengerti sehingga kita meninggalkan apa yang harus kita kejar. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, membaca Alkitab, tentu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Memang Bapak Saudaraku, tidaklah gampang melakukan seturut dan kehendak Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena setan sudah dijatuhkan ke dunia ini. Setan sudah menguasai dunia ini, sehingga kita akan terhimpit. Karena apa? Karena kita numpang di dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini numpang. Jadi kalau jika kita numpang, kita tidak bisa berkuasa. Tapi jangan khawatir, karena ada Tuhan menyertai kita. Jadi harapan pikiran kita adalah milik Tuhan. Jadi kita itu berpikir untuk kemana kita pergi. Jadi bukan kemana kita di dalam dunia ini, apa kita kerjakan untuk dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi ini kita membaca firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita melihat firman Tuhan di Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa Yesus mengatakan kepada Petrus, "Hanyalah kamu iblis, engkau sebagai batu sandungan"? Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku, kita hidup dan dunia ini tidak memikirkan apa kehendak Tuhan, tapi apa yang dipikirkan kehendak manusia.
Jadi Bapak Saudaraku, sadar kita ini bukannya memikirkan hal-hal tentang dunia ini, tapi memikirkan hal-hal tentang kerajaan sorga. Kita buat renungan pagi ini adalah untuk memikirkan hal-hal kerajaan sorga. Kan bagaimanapun kita akan berangkat, tidak ada yang utuh hidup selamanya di dalam dunia ini, tapi kita pasti berangkat. Kan di sini katakannya kepada kita, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Saudaraku, untuk apa kita sebetulnya susah-susah? Untuk apa kita sebetulnya susah-susah untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan? Karena kita tahu kita ini hidup dalam dunia sementara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya alami dalam kehidupan saya ketika saya mengenal Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, di mana tantangan, masalah, pergumulan hidup di dalam dunia ini begitu bertubi-tubi. Lepas satu, datang satu. Jadi itulah saya hadapi Bapak Saudaraku. Tapi itu bukan membuat saya itu menjadi mundur, tapi saya akan maju, karena saya mengerti di dunia ini hanya singgah sementara. Jadi saya alami ketika saya mengenal Tuhan, saya bernazar pada Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Itulah saya kerjakan, tantangan demi tantangan. Kenapa? Karena saya diusik orang, saya dikata-katai orang, saya dihindari orang. Kenapa? Karena dia katakan sudah gila, itu udah sakit itu. Dia mengatakan Yohanes itu udah sakit itu katanya. Karena apa? Karena saya membaca firman dan melakukannya. Jadi dikatakan saya itu sudah bigolen. Jadi ya dimangkang seperti itu. Bahkan Bapak Saudaraku, bukan saja seperti itu, bahkan saya juga di sorot orang-orang sekitar saya. Bahkan juga dari gereja juga saya sorot karena saya seakan-akan tidak memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Karena saya ini seakan-akan saya ini mengelombai, sehingga ada oknum yang tidak senang, sehingga saya dipertanyakan apa yang saya kerjakan. Tapi saya mengatakan saya kerjakan ini bukan karena apa. Saya kerjakan ini karena saya sudah mengajar. Saya ini kan tahu kalian, saya dulu sakit. Saya bernazar pada Tuhan, saya akan melayani Tuhan semampu saya. Dari itu saya lakukan. Saya lakukan melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi itu saya lakukan. Bukan saya ini berlomba-lomba, bukan menyanyi-nyanyi, bukan. Saya ini sudah bernazar pada Tuhan. Jadi dia katakan ya udah nggak apa-apa, tapi ada aturan, ada dogma kita. Jadi tidak seperti kamu seenak-enaknya saja pergi sana melayani sini situ dan sebagainya. Dia mengatakan. Jadi ada aturan, dia mengatakan. Jadi saya mengatakan saya ini bukannya melomba, bukan hanya berbuat, tapi aturan itu aturan dari Tuhan. Sekarang saya bernazar pada Tuhan, jika saya sembuh, saya melayani Engkau semampu saya. Jadi itu saya lakukan. Jadi sehingga dia tidak menerima saya karena saya tidak mengikuti aturan-aturan gereja, karena saya hampir setiap hari untuk melayani. Jadi itulah Bapak Saudaraku, sebetulnya harusnya saya ini dibina, harus saya ini diorbitkan. Kenapa?
karena saya ini mengerjakan pekerjaan itu bukannya mengerjakan pekerjaan diri saya sendiri, bukan saya mabuk-mabuk, bukan saya duduk-duduk di kedai kopi, bukan saya berjudi, bukan saya minum perempuan, tapi saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu pun kena sorot. Jadi Bapak Saudaraku, tidak gampang memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya banyak nabi-nabi kita melihat tersiksa untuk mengabarkan firman Tuhan. Jadi itulah yang saya alami Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sehingga saya mengambil keputusan karena saya tetap dapat sorotan dari gereja, sehingga saya pindah gereja. Sehingga pindah gereja yang bisa menerima saya bagaimana karunia-karunia yang saya dapatkan. Sehingga saya pindah gereja. Awal-awalnya memang begitu luar biasa diterima, dan pelayan saya begitu luar biasa mendukung sampai empat pelayanan saya setiap minggunya, 4 tempat. Jadi itu setiap minggunya 4 pelayanan saya setiap minggu. Tapi itu juga karena saya berpikir apa artinya saya melayani sekeliling saya, bahkan saya tidak melayani orang tua saya, tanah kelahiran saya. Itu saya berpikir, sehingga saya melayani tambah ke kampung, memikirkan orang tua, sehingga saya berangkat ke kampung setiap Sabtunya untuk mengabarkan firman Tuhan kepada tanah kelahiran saya, bahkan kepada orang tua saya. Jadi itu semuanya pelayanan saya yang 4 kali seminggu itu, tambah pelayanan saya ke kampung itu sampai 5 kali pelayanan saya seminggu. Tapi itu lain lagi di gereja. Tapi itu semuanya menjadi batu sandungan, itu semuanya menjadi sorotan, sehingga saya diberikan hukuman. Saya tidak bisa melayani di gereja. Itu saya dapatkan. Saya dihukum setahun. Saya tidak bisa melayani di gereja. Tapi walaupun begitu, saya tetap melayani yang 4 kali seminggu itu, tambah di kampung jadi 5 kali. Itu saya kerjakan. Jadi itu semua saudaraku, semuanya sebetulnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan pribadi saya. Bahkan saya itu berkorban. Bagaimana saya berjalan ke kampung sana puluhan kilometer. Bahkan saya pulang jam 1 malam, kadang jam 12 malam pulang dari pelayanan. Sebetulnya itu Bapak Saudaraku penderitaan, itu namanya secara dunia menyiksa diri sendiri. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, jika saya dengan diri saya sendiri lebih baik tahu saya kerjakan kalau memikirkan diri saya sendiri. Tapi saya memikirkan janji saya, nazar saya kepada Tuhan, sehingga itu saya lakukan. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, apapun itu hambatan, saya tetap maju. Karena apa? Karena saya memandang Tuhan, bukan memandang manusia. Walaupun saya dipecat dari gereja, saya tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya bukan memandang gereja, tapi memandang Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, tidak dia memandang gereja, tapi memandang murid-muridnya, anak-anaknya. Di mana saya melihat bagaimana sambutan orang-orang kampung sangat begitu luar biasa. Begitu dia mendengar saya melayani dia, begitu luar biasa, berapi-api. Kadang-kadang saya dibawa hasil ladangnya, bahkan kasih kadang-kadang kalau musim durian kasih durian, kadang-kadang kalau dia ada sayur dibawa sayur, sehingga saya pulang ke Medan berat untuk saya bawa. Kenapa? Karena hatinya berapi-api, hatinya semangat. Tapi itu gereja tidak melihat, melihat apa yang saya kerjakan. Di gereja menganggap itu saya itu adalah buang-buang energi. Jadi Bapak Saudaraku, saya kerjakan ini bukanlah pekerjaan manusia. Saya kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Makanya bertentangan dengan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga pelayanan saya ini begitu luar biasa, sehingga saya ada tantangan. Karena apa? Karena ketika orang tua saya laki-laki dipanggil Tuhan, tidak ada dari gereja saya datang. Tapi puji Tuhanlah, sampai
14 pendeta datang untuk datang di pemakaman orang tua saya, sehingga saya terhibur. Seperti rupanya bukan saya mengharapkan gereja, tapi mengharapkan Tuhan, sehingga ada hamba-hamba Tuhan 14 orang untuk acara penguburan orang tua saya. Jadi begitu anak saya juga rumah tangga, di situ juga dari gereja saya tidak datang karena bertentangan dengan prinsip dia, karena prinsip dia harus dalam gereja, rumah tangga kepada harus dalam gereja. Jadi jodoh itu tidak bisa kita menentukannya. Jadi jodoh saya di luar gereja, sehingga gereja tidak menyetujui, sehingga satupun tidak ada hadir di tempat pernikahan anak saya. Bahkan juga meninggal orang tua saya perempuan, bahkan di situ juga pun tidak ada yang datang dari gereja saya. Tapi itu puji Tuhan luar biasa, di mana Tuhan memberikan penghiburan bagi saya, di mana hamba-hamba Tuhan mendukung saya dari luar. Jadi itu saya rasakan bagaimana tuntunan Tuhan, sehingga puluhan pendeta datang untuk penguburan orang tua saya perempuan juga. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya jika kita berpikir dalam secara manusia, apa yang saya kejar, apa saya cari, saya dibenci orang yang dekat dari saya. Sebetulnya kita hidup dalam dunia tentu kita disenangi orang banyak. Tapi puji syukur Bapak Saudaraku, yang di luar menyenangi saya. Karena apa? Karena saya pergi pelayanan sana sini, sehingga saya banyak jumpa hamba-hamba Tuhan, sehingga itulah yang perhatian buat saya. Bahkan juga ada yang mendukung pelayanan saya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang ada dukanya, ada senangnya melayani ke luar kota. Jadi inilah saya alami Bapak Saudaraku, sehingga saya mengambil putusan saya pindah gereja. Karena apa? Karena tidak mendukung pelayanan saya. Tapi pun pindah gereja pun Bapak Saudaraku tetap juga pikiran-pikiran duniawi yang ada di situ. Kenapa? Awalnya memang kita betul-betul diterima. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana pelayanan kita. Tapi mungkin karena dia sayangnya kepada saya, sehingga dia melarang saya untuk pergi mengikuti pelayanan yang lain, karena alasannya takut nanti saya itu tertarik, sehingga saya tidak cinta kepada tempat ibadah saya. Mungkin begitulah pikirannya, sehingga saya dilarang. Dia mengatakan, apa artinya kau pergi melayani ke luar kota? Apa artinya kau melayani ke kampung-kampung? Apa artinya kau melayani ke penjara? Apa artinya kau melayani ke rumah doa? Itu gak bisa kita gembalakan. Itu jiwa-jiwa yang kau layani itu gak bisa digembalakan, dia mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun begitu saya tetap siap. Karena saya bukan memikirkan hal-hal tentang dunia. Walaupun saya itu diusik setiap ibadah, saya itu tetap kuat. Tapi akhirnya Bapak Saudaraku, Roh Tuhan bekerja dalam hati saya, sehingga Tuhan punya cara bagaimana saya bisa keluar dari tantangan itu. Sehingga dia mengatakan kalau kita itu masuk kepada rumah seseorang, kita harus mengikuti peraturan yang punya rumah. Nggak bisa kita sewenang-wenang berbuat di rumah orang, dia mengatakan. Jadi jika kita tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang punya rumah, wajib kita keluar, dia mengatakan. Jadi ya disitulah saya rupanya saya ini bukan rumah saya ini. Jadi saya selama ini tidak mengikuti peraturan-peraturan tuan rumah, ya wajiblah saya keluar. Jadi itulah keputusan diberikan Tuhan dalam hati saya, sehingga saya mengambil keputusan supaya saya ini keluar. Karena saya bukan mengharapkan gereja,
tapi saya itu mengharapkan tuntunan Tuhan, di mana Tuhan pakai saya dengan luar biasa sehingga banyak orang yang menyenangi saya, banyak orang yang membutuhkan saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya bukannya melayani di dalam gereja, tapi saya melayani kemana-kemana saja, bahkan ke penjara, bahkan ke rumah doa, bahkan ke kampung-kampung. Itu semuanya memerlukan tenaga, memerlukan dana, tapi itu semuanya saya tidak pernah mundur. Saya maju terus. Kenapa? Karena itulah visi saya. Selagi saya masih hidup dalam dunia ini, saya tidak akan meninggalkan pelayanan saya. Jadi ya, karena gereja tidak mendukung pelayanan saya baik keluar dari situ karena tidak sejalan pendapat yang saya berikan Tuhan kepada saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, apapun halangan, tantangan, masalah, pergumulan hidup saya pada saat ini, tidak itu membuat saya mundur. Saya tetap maju selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya tetap maju untuk memberitakan kepada firman Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan contoh kepada saya, di mana Tuhan memberikan saya kesembuhan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada saya, di mana di Matius 10 ini Bapak Saudaraku, itu saya terpaku dalam diri saya sehingga sampai saat ini saya lakukan. Di mana di sini Matius 10 ayat 6 ini saya lakukan, melainkan pergilah, Matius 10 ayat 6 mengatakan begini, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah saya lakukan Bapak Saudaraku mulai tahun 2007 sampai saat ini. Jadi tantangan yang saya hadapi sangat luar biasa secara daging Bapak Saudaraku. Mungkin secara daging, kalau secara pikiran manusia, apa saya kejar? Apa saya kejar, pergi ke sana, pergi ke sini untuk menyiksa diri saya. Jadi secara daging memang misalnya konyol Bapak Saudaraku. Sangat ini mati rasa. Jadi kenapa? Karena saya ini diusik dari gereja, saya siap. Bahkan juga saya dikata-katai, saya siap. Saya juga dikucilkan dari keluarga, saya siap untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan, memberitakan kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan ini tidak gampang. Ada tantangan di dunia ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena setan tidak siap untuk kita pergi untuk mengabarkan firman Tuhan. Banyak usikan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mundur, tentu setan ketawa, dia akan bertepuk tangan. Jadi Bapak Saudaraku, maju terus walaupun mungkin secara daging ini sangat menderita, tapi jangan takut. Tuhan akan memberikan solusi yang baik. Tuhan akan memperhitungkan upah kita, apapun sekecil apapun kita kerjakan ini, Tuhan akan memberi upah. Karena apa? Karena pengharapan kita bukanlah hal-hal tentang dunia ini, tapi pengharapan kita adalah untuk kehidupan yang kekal. Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi itulah perjuangan saya Bapak Saudaraku, di mana Tuhan masih memberikan saya hidup. Bahkan saya tahun 2006 saya sudah divonis, bahkan berapa persen cuma harapan hidup. Tapi sampai saat ini saya masih hidup. Dari itu saya berjuang untuk kebenaran firman Tuhan sampai saya meninggalkan dunia ini. Jadi itulah renungan di pada pagi ini, kesaksian saya bisa membagi kepada Bapak Ibu Saudaraku untuk memberikan kekuatan supaya kita sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Jangan gara-gara dunia kita menjadi lesu. Jangan gara-gara dunia kita menjadi mundur. Jangan gara-gara dunia kita diombang-ambingkan dunia ini sehingga kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Bahkan banyak manusia saat ini lupa akan kematian. Dari Bapak Saudaraku, marilah
buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus membukakan rahasia kepada firman Tuhan, supaya kita mengerti untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Jadi kita hidup dalam dunia ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, tetap setia, jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan lupa Bapak Saudaraku, bagikan, share kepada teman-teman kita, saudara kita, firman saya bagikan ini Bapak Saudaraku, supaya saudara-saudara kita juga kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Jadi supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.